Shalom, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu selalu nyata ada bagi kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, di mana kami telah berkumpul dan bertemu di tempat ini dalam ibadah More Ministry ya Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan, ingin menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami di tempat ini. Berkati setiap yang ambil bagian ya Bapa di dalam pelayanan kami hari ini. Setiap yang bertugas Tuhan, yang melayani-Mu Bapa. Dari pemain musik, song leader, singer, multimedia, dan hamba-Mu Pastor Gustaf ya Bapak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati semuanya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kami rasakan dan kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap puji sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat terkasih. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan hati penuh syukur dan bersukacita. Amin. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata
Bapak, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami bangga menyembah-Mu. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kami tetap akan menyembah-Mu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Ini janji kami Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai habis nafas kami, sampai ku menutup
Mari jemaat saja sampai akhir. Apa engkau lihat janji-janji kami? Sampai ku menutup mata, ku hamba-Mu yang setia. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah. Kami hadir, anak-anak-Mu yang ada di marketplace. Ini kami Bapa membawa hati kami mau setia di hadapan-Mu. Turun tangan Engkau Bapa memberkati anak-anak-Mu ini, dimanapun mereka melakukan pekerjaannya masing-masing Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak-Mu yang profesional, anak-anak-Mu yang selalu memberikan terang, garam di tempat marketplace mereka masing-masing Tuhan. Engkau pilih mereka, Engkau angkat mereka di tempat yang lebih terbaik di tempatnya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami angkatkan Tuhan Indonesia dengan kabinet daripada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Semuanya supaya bekerja takut akan Engkau ya Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia, kemakmuran bagi negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk kota kami, Kota Medan Tuhan, yang tidak lama lagi Bapa akan ada pelantikan kepala daerah, provinsi dan Kota Medan Tuhan. Biar Engkau juga memberikan hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan, untuk memberikan kepemimpinan yang terbaik kepada rakyat, masyarakat, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan. Sehingga nanti di dalam pelantikan nanti Tuhan, tidak ada penghalang-penghalang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami juga rakyat Indonesia, rakyat Sumatera Utara, rakyat Kota Medan, biar juga mendukung pemerintahan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Kami juga angkatkan kepada hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Bapa. Bapak Gustaf, Engkau berkati dia Bapa. Engkau berkati pelayanannya, berkati keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin Kau di dalam
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan kayu salib. Terima kasih sudah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih sudah memberi kami hidup ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang kami rasakan di siang hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Marketplace ya Tuhan. Kami yang datang dengan membawa masalah kami, beban kami, kami hanya tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kiranya Marketplace senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaannya maupun di dalam usahanya ya Tuhan. Ini kami Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu sehingga menjadi terobosan hikmat-hikmat baru di dalam usaha kami dan pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang disampaikan jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Shalom semua, shalom. Tahun baru udah lewat, tahun baru Imlek masih dalam proses. Katanya mau lewat Cap Gome baru selesai tahun baru Imlek. Jadi boleh slide-nya tolong. Oke. Jadi saya ucapkan yang merayakan Hari Raya Imlek, kongsi facai. Semoga apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Sehat selalu. Semuanya amin. Kurang keras aminnya. Mungkin karena siang ya. Oke. Saya harus ditambah dosisnya. Saya ada 2 angpau. Oke. Yang belum pernah nikah, yang masih single, ada 2 saja, cepat-cepat ke depan. 2 saja. 2 saja. Wah, banyak sekali. Wah, 2 saja.
Tuh. Waduh. Mana ini? Coba. Ibu belum. Ibu bagaimana kalau kita kasih yang muda saja? Oke, karena yang muda ya. Oke, dari ini kita pilih ya. Pilih 2 aja ya. Ya, 2 aja ya. Ya, 1 cewek, oke. Yang setuju tepuk tangan. Yang 1 lagi, cewek lagi atau cowok? Cowok. Bapak ini tepuk tangan. Atau bapak ini? Oh, ini yang 1000 orang yang tepuk tangan, Pak. Bapak 100, mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf ya yang lain ya. Ya. Ini jujur ya, masih single ya? Oh, KTP ada ya, berarti benar ya. Ini kongsi facai. Nih ya, oke, silakan duduk kembali. Nanti murah jodoh. Habis ini terserah kalian ya. Aduh. Jadi tradisinya itu yang belum menikah boleh menerima angpau. Yang sudah menikah tidak boleh menerima angpau. Ya. Boleh juga ya. Ya. Jadi saya maunya yang terima angpau juga. Dulu saya ingat seperti mereka. Ayo, ini AI mau bagi angpau. Yang duluan lari ke depan untuk berdiri di depan itu saya. Ya kan? Tapi sekarang zaman sudah berubah. Bentuk sudah berubah. Dulu rambut saya agak panjang, ya mungkin nggak ada banyak kerutan. Tapi bentuk-bentuknya sudah mulai berubah karena usia. Ya Bang Kirsman? Ya Pak ya. Ya kan? Tapi itu sejalan dengan waktu. Kita nggak bisa. Kita mau kembali seperti dulu. Jadi ada masa itu kita dibentuk, dan dibentuk. Bentuk kita nih sekarang nih, saya sudah berkeluarga. Setelah berkeluarga bagaimana? Ada anak dari bayi, nanti naik TK, SD, SMP, SMA, dan sudah kuliah. Dulu kita sibuk melihat orang, aduh anak saya masih kecil, ribet, mau kemana-mana mau bawa banyak rantangan lah, tas lah, baby chair lah. Tapi sekarang ini masanya sudah tidak ada. Kita mau kembali sudah nggak bisa. Kenapa? Waktu tidak menunggu kita, semua berjalan, bentuk. Next. Di Alkitab, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya sengaja buat dia ada 2 muka di sini. Muka yang mana yang kita mau sebagai ciptaan baru di tahun 2025 ini? Yang kiri yang sakit kepala kah? Atau yang ketawa dengan sukacita? Yang mana? Dunia boleh prediksi tahun 2025 makin parah, makin susah ekonomi. Ya. Tapi kata Tuhan, ada saya. Kalau kamu di dalam saya dan saya di dalam kamu, apapun yang kita minta, kita dikabulkan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Next. Ini mungkin anak muda tidak terikuti. Kalau Anda yang masih kenal alat ini, berarti Anda seusia saya. Ya, anak muda pasti nggak tahu nih, ini pager. Ya, dulu kalau kita ada pager, wah itu soknya minta ampun, sombongnya minta ampun. Apalagi bentar-bentar bunyi, kayak orang sibuk. Kadang nggak bunyi pun kita minta orang tolong page aku lah. Kenapa? Biar bunyi. Kenapa? Biar kelihatan saya ada kerjaannya. Biar kelihatan saya ini sibuk. Ya padahal yang page itu nggak ada fungsinya, cuma pesan.
Halo, hubungi saya. Halo, apa kabar? Halo ini. Ya kadang waktu kita di dalam marketplace, waktu saya kerja, itu dikasih bos. Ini pager bukan untuk main-main katanya. Kalau saya page, kita harus reply. Reply-nya gimana? Kita harus cari telepon umum. Nah, sekarang telepon umum udah nggak ada lagi. Kita harus lari cari telepon umum. Halo bos, apa pesannya? Nah, kamu ke nasabah ini ya, ada dia mau ambil barang ini. Oke bos, tutup. Next, bukan next itu ya, sorry ya. Keluar ada handphone baru. Kita nggak perlu lagi telepon umum. Karena telepon umum pun, dulunya pun yang gagangnya nggak ada lah. Yang koinnya masuk juga nggak bisa lah. Yang posnya ada, teleponnya nggak ada lah. Karena ribet, bentuk-bentuk yang baru itu, inovasi muncullah. Motorola, Sony Ericsson. Dulu kita udah bisa telepon. Pertama besar, udah tuh kecil. Kalau Anda di zaman yang ini, berarti Anda sekitar umur 30-an. Kalau yang itu, 50-an. Di mana Anda? Nah, atau yang ini, nanti ya, yang ini ya. Dulu, kalau kita ada masalah, kita bertengkar dengan istri, itu nggak bisa pager-pageran. Marah operatornya, apa yang Bapak sampaikan ini? Operatornya marah. Dengan bentuk yang baru, yang gini bisa marah-marahan, tapi tidak bisa kasih foto-foto. Dunia berubah lagi, bentuk yang baru ini. Kalau ini, berarti Anda hidup di zaman sekarang. Ada Facebook, ada IG, macam-macam, Twitter, ya. Dari analisa yang saya lihat di Google, dengan komunikasi yang seperti ini, orang bisa bertengkar dengan gampangnya bertengkar itu. Kita bisa post yang kita suka, nggak suka pun di post. Yang teman kita nggak suka pun kita post, hanya ribut. Ini dan pengaruh ini. Bentuk yang baru ini, elektronik ini, kadang membuat pertemanan kita jadi renggang. Kedekatan kita Tuhan juga menjadi lebih jauh. Kenapa? Kita banyak habis waktu di sini daripada berdoa dekat dengan Tuhan. Dan dari analisa survei, dengan adanya ini, IG segala macam, banyak yang nikah muda. Yang nikah muda dan muda nikah. Kenapa? Kita mau ikut orang punya tren. Di TikTok ada jual baju ini, kita mau pergi lihat. Kita lihat Bang Rama lagi tamasya di mana, kita juga tahu. Semua dunia tahu apa urusan kita. Benar? Kalau kita berteman. Dan kita mau dunia tahu apa yang kita rasakan. Makan sate Padang pun dunia tahu. Ya, gado-gado pun dunia tahu. Jadi ada bentuk-bentuk baru di dalam komunitas kita, di dalam hari-hari kita. Itu kalau digunakan dengan positif, itu positif. Kalau kita gunakan untuk negatif, negatiflah dia. Semua alat-alat ini bisa berubah. Next. Tapi satu yang tidak bisa berubah. Kata Tuhan, Yehezkiel 36:26. Kita baca bersama. 2-1. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Hati gak bisa afkir, gak bisa, udah gak berlaku lagi. Pager sudah gak berlaku lagi.
Handphone yang kecil-kecil itu mungkin sekarang juga sudah jarang orang pakai. Tapi hati masih dipakai? Hati baru enggak di tahun baru ini? Banyak yang cerita 2025 sulit. Kata Tuhan, aku kasih yang baru. Saya tahu. Saya kasih roh, spirit yang baru. Jangan takut. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini orang-orang taat nih. Jam 12 udah datang ke mall. Hati yang taat bukan? Taat kepada Tuhan bukan? Ya, jadi semoga Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru kepada semua jemaat yang ada di sini sehingga kita mendapatkan hati yang taat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya ada satu kesaksian. Dulu saya ini sebelum mendapat roh yang baru, mendapat hati yang baru, mendapat hidup yang baru setelah penebusan Tuhan untuk saya di tahun 2015. Saya orang ini pemarah, pemabuk, bandel, mau berantem oke, mau lari sepeda motor oke. Nah, tapi saya nggak tayang di sini foto saya yang lama. Rupanya ada juga foto saya yang lama bulan lalu dikirimi oleh paman saya dari Banda Aceh. Wah, gila ini foto. Kok bisa begini orangnya ya? Sekarang berubah. Kenapa? Saya punya roh yang baru, hati yang baru. Jadi minggu lalu saya kadang di device membantu. Saya pergi membeli mie pangsit. Saya udah lapar, saya lihat saya mau bawa pulang, saya lihat ada mie pangsit. Dan saya mau berhenti, karena saya lihat orangnya nggak banyak. Pas ini, berhenti. Rupanya AI itu lagi sibuk buat mie pangsit. Pegawainya yang tanya, kok berapa bungkus? 1 ya bungkus. Dan itu saya diam. Datang Gojek. Dia ambil 3 bungkus. Pergi. Bentar lagi datang Grab, ambil 3 bungkus, pergi. Bentar lagi datang AI. Saya 4 bungkus ya. Bungkus, nih cepat, nih. Saya diam. Datang lagi orang, saya makan ya 2 dalam ya. Ini semua udah dilayani. Marah nggak kamu? Marah Rama? Hah? Diam. Saya udah mau marah. Loh, maksudnya apa? Tapi kata Tuhan, kita ada hati yang baru. Hikmat yang baru. Saya udah tahu. Saya nggak boleh marah. Karena Tuhan bilang, jangan marah. Hatimu jangan hati yang keras. Ku kasih hati yang baru. Saya bilang, Dek, saya 1 bungkus ya. Berapa? Dia sebut harganya. Ini saya bayar ya. Ya, nggak sampai 1 menit mie saya keluar. Daripada saya marah, kadang kita langsung mau marah. Tapi karena Tuhan jangan marah, pakai hikmatnya. Begitu saya bayar, Pak maaf ya agak telat. Saya pikir apakah ini karena saya belum bayar makanya tidak dibuat. Tapi bukan begitu. Ya, Tuhan kadang menguji kita, hati kita. Apakah kita punya hati yang baru, hati yang taat, atau kita masih manusia lama? Yang mana? Next. Ini cerita tentang ketaatan. Petrus, Simon yang disebut Simon Petrus, Lukas 5 ayat 5 dan 6. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Pernah nggak di harian kita udah berusaha, kerja keras, kok hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, kita kecewa, kita pindah lagi ke kerjaan yang lain. Saya gitu, karena itu wajar. Kenapa? Saya mau lihat di TikTok itu orang bisa
belanja dengan wah, bisa liburan dengan wah. Kita nggak bisa, saya pasti iri hati, saya pasti mau yang itu, saya berusaha, tetapi saya belum dapat. Sepanjang malam kita kerja, sepanjang kadang 1 job, kadang 2 job. Dan hasilnya belum sesuai yang kita mau. Uangnya belum bisa sampai ke Jepang, masih sampai ke Prapat. Bagaimana? Lagi. Sepanjang malam kami bekerja keras, Tuhan. Kami tidak menangkap apa-apa. Sampai hari ini Anda lihat saya pun, saya juga bekerja keras di dalam marketplace. Dunia keras. Hati jangan keras. Harus pakai roh yang baru, hikmat yang baru. Kadang yang kita tuju targetnya nggak capai. Iya. Apa yang salah? Pakai hikmat yang baru. Karena engkau menyuruhnya, ini dia. Karena ketaatan Simon kepada Tuhan. Tuhan, kalau kamu menyuruh saya, Tuhan, kalau kamu menyuruh saya datang ke ibadah mor ini, saya datang Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh menebalkan jala juga, saya tebar. Dan setelah mereka melakukannya, harus ada yang lakukan. Kadang orang cuma datang berdoa. Anda datang 1 hari, 4 sesi pun cuma berdoa, tidak melakukan. Anda sia-sia, gak dapat apa-apa. Saya pernah jumpa satu jemaat, Dek, kenapa datang lagi? Ya Tuhan, saya lagi sesak, saya belum dapat kerjaan. Jadi sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, saya ibadah semua. Biar Tuhan tahu saya butuh kerja. Luar biasa? Jadi kamu sudah naruh lamaran di mana? Belum saya buat lamaran, Pak. Enggak ada saya buat lamaran. Tuhan bisa menolong saya. Oh jangan, kadang kita salah. Tuhan akan kirimkan orang ke saya dan tanya saya, kamu sudah kerja belum? Jangan. Saya bilang, lu buat lamaran. Kasih. Anda jumpa teman, tanya. Saya butuh kerja, ada nggak teman yang ingin memakai pegawai? Oh begitu ya Pak? Iya. Tuhan nggak tahu isi hati tahu, tapi kamu tidak melakukan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jadi ada 2 mata uang, Anda baru bisa berlaku. Anda datang ke sini ibadah mor dengan saya khotbah, tapi kalau Anda tidak melakukan, Anda akan sia-sia. Next. Don't be afraid to fail. Anda lempar jalan, gagal. Lempar lagi, gagal. Lempar lagi, gagal. Lempar lagi, gagal. Lempar terus. Begitu Anda lempar, sekali saja kena. Kata Yesus, ikan itu sampai jalannya koyak. Tapi kalau Anda berhenti, Anda sudah selesai. Dan di sini, push yourself. Dorong diri Anda. Push yourself. No one else is going to do it for you. Nggak ada orang yang akan melakukan itu untuk kamu kalau bukan kamu sendiri yang mendorong kamu. Jangan harapkan orang yang bekerja dan menghasilkan untuk kamu. No. Paksa. Dorong semangat kita. Dorong terus. Next. Pilihan ada pada Anda. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuhadapkan kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk, kesuksesan atau kegagalan. Pilihlah, you choose. Dan Tuhan baik, dia kasih bocoran tuh.
Pilihlah kehidupan ya. Tuhan kasih ujian bagus dan dia kasih bocoran. Jawabannya apa? Pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di Alkitab kalau kita kaji dengan baik, itu selalu ada pilihan. 2. Anda mau tuannya siapa? Tuannya Mamon atau Tuhan Yesus? Ada 2 jalan. Jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Ada 2 tempat kekal. Surga atau neraka. Anda pilih. Ada satu lagi contoh di tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Kalau tadi Simon Petrus di Perjanjian Baru, kita lihat di next slide-nya, Yosua. Kita tahu cerita tentang Yosua. Yosua ini siapa? Abdinya Musa, pelayanannya Musa. Pelayan, bukan anaknya Musa. Dia itu bukan siapa-siapa. Dia hanya budak, bujang, pelayan Musa. Tapi sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, abdi Musa itu, pelayan Musa itu, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Sebab itu bersiaplah. Begitu Tuhan bilang kita, ayo bersiaplah Gustaf. Yosua gak pernah bilang, nanti dulu Tuhan, kok harus saya? Kan ada Kaleb. Yosua dan Kaleb, pengintai yang 2 orang yang positif, bahwasannya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua sama Kaleb. Tuhan memilih Yosua, Yosua siap. Begitu Tuhan memilih Anda yang ada di sini untuk menjadi seorang pemimpin, baik di dalam perusahaan atau seorang manajer, Anda sudah siap belum? Siap. Jangan ada Kaleb, kalau dikasih tugas, jangan ada ini, ada itu. Kenapa saya Tuhan? Tuhan bilang, siap sekarang juga. Now, kalau Tuhan ingin mengangkat kita sekarang juga, semuanya akan terangkat dengan baik. Semuanya akan naik dengan baik. Semua akan jadi berkati dengan baik. Ada amin? Tetapi waktu Anda siap, Tuhan menjanjikan menuju negeri yang kuberikan. Apa yang menjadi cita-cita Anda? Tuhan janjikan, Anda pasti tercapai. Anda bisa kabulkan. Wes, enak kali Tuhan. Maulah. Ya, tapi ada tantangannya. Harus seberangi sungai. Kita nggak bisa melangkah dengan lenggak-lenggok itu, Tuhan menyertai Anda sampai. Tidak ada. Siap, seberangi sungai, akan kujanjikan apa yang menjadi cita-cita kamu, apa yang menjadi tujuan kamu, itu tercapai. Next. Apakah begitu gampang Tuhan? Seberangi sungai saja. Nggak ada tantangan lain? Ada. Coba kita lihat. Di Yosua 1 ayat 6, 7, 9. Berapa kali dia tulis kuatkan dan teguhkan di satu pasal. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang mudah. Di dalam kita mau seberangi sungai karena kita mau mencapai cita-cita kita di dalam negeri yang dijanjikan, Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di hati. Ayat 7, diulang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah, hati-hati.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Begitu kita hati udah tidak kuat, kita mikirkan yang negatif. Kita nyimpang sana, cari duit mudah, ya, money game segala macam. No. Karena apa? Kuatkanlah hatimu. Jangan yang menyimpang. Kalau Anda mengira judi itu bisa membuat Anda kaya, lupakanlah itu. Jangan menyimpang. Ayat ke-9, tulis lagi, dapat baca? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut. Kadang kita dipukul, kena masalah, lagi. Anda kecut hati dan tawar hati. Udahlah Tuhan, saya nggak mau datang ibadah more lagi. Percuma saya datang ke sini. Toh saya juga banyak masalah, nggak pernah selesai. Dari dulu sudah ada, bukan masalah kamu aja. Di Yosua juga sudah ada. Tapi, next. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan, di atas lembah Ayalon. Banyak orang mengira Yosua dengan tembok Yerikonya. 7 hari Anda keliling, tiup sangkakala, rubuhlah tembok Yerikonya. Apa sampai di situ? Mujizat Tuhan. Bagaimana seorang Yosua, pelayan Musa, abdi Musa, budak Musa, yang dipakai Tuhan, yang mana dia bukan apa-apanya. Matahari berhenti. Anda ada perhatikan ayat ini di Alkitab Anda? Satu-satunya orang yang bisa menyuruh matahari berhenti, bulan berhenti. Luar biasa bukan Tuhan kita? Next. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak. Kalau hari ini bentuk baru, hati yang baru, hati yang taat. Seperti Yosua, begitu dipanggil, yes sir. Begitu disuruh untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, yes sir. Hati yang taat. Maka berhentilah matahari dan bulan. Yosua 10:14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Gak ada lagi tercatat. Cuma Yosua aja sekali itu. Tokoh Alkitab yang lain tidak ada. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia. Tuhan mendengarkan permohonan kita. Tuhan mendengarkan permohonan kamu. Anda percaya? Kenapa? Karena Anda adalah bentuk baru. Yosua baru di tempat ini. Yosua baru di marketplace. Hati yang baru, semangat yang baru, hati yang taat. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Kita ada hari ini, Anda tidak melihat, kita udah melewati COVID, melewati segala macam tantangan, kita ada hari ini, itu bukan kekuatan kita. Tuhan. Next, karena waktu ya. Kadang di luar akar pikiran kita, why matahari bisa berhenti, bulan bisa berhenti. Dengan satu permohonan manusia, Yosua. Kita baca ya, some journeys need no roots, only a willing heart. Kadang kita tidak bisa menebak jalannya Tuhan. Kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Tetapi kita percaya saja dengan jalannya Tuhan. Dengan a willing
heart. Dengan kerelaan hati. Hanya itu yang dibutuhkan. Begitu Anda dipakai untuk Tuhan, hanya kerelaan hati. Next. Possible is for the willing. Semuanya yang mungkin, yang tidak mustahil adalah bagi orang yang rela. Sekarang disuruh kerjain ini sama bos, kalau Anda rela, bos itu akan menilai. Kalau Anda disuruh memakai yang ini, Anda kerjakan, Anda taat, semuanya dicatat. Kenapa Tuhan memilih Yosua, bukan Kaleb? Karena Yosua adalah bujang pelayanannya dari masa muda. Kalau Anda ada yang bekerja di sini dari muda, Anda setia, Anda taat, Anda akan dipilih oleh bosmu. Bosmu juga nampak, dipanggil apa gampang, dipanggil ini gampang, dipanggil itu ya. Kalau kita panggil orang, tolong beli ini ya, alah macet pak, alah panas pak, alah hujan pak, hujan salah, panas salah. Jangan, yang segala sesuatu pemenang itu adalah orang yang memiliki kerelaan hati. Saya tutup di sini, next. Yohanes 14:15. Kita baca bersama, 2, 1. Jikalau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Itu dia. Apakah Anda rela hati datang ke MOR atau karena sesuatu? Apakah Anda rela hati di dalam pelayanan MOR atau ada sesuatu? Anda rela hati di dalam pekerjaan Anda, di kantor Anda, di usaha Anda, atau ada sesuatu? Karena Tuhan menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kerelaan hati. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, semangatilah kami dengan jiwa yang baru ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami dengan hikmat-hikmat baru di dalam terobosan-terobosan yang baru di tahun 2025 ini ya Tuhan. Kami akan berjalan dengan baik kalau ada Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kasih sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya Tuhan, untuk melewati hari demi hari kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kami. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kami dari segala masalah kami, baik kesehatan kami, baik pun keuangan kami. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan sertai, berkati sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa yang kami lakukan semuanya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami percaya 2025 bagi banyak orang itu adalah tahun yang sulit, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami akan melewati sungai-sungai yang ada. Kami akan mencapai negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama yang lainnya Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, meluruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Kembalilah beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.